Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Berjumpa kembali bersama saya Firsta Susan Ferdiani dalam program Dialog Kaltara Bicara. Saudara, mengutip dari berbagai sumber, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang biasanya ditandai dengan tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Stunting juga merupakan bentuk kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan. Kemudian dikatakan juga kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang semasa kanak-kanak. Lantas benarkah remaja kurang gizi pencetus stunting? Hal inilah yang akan kita bahas hari ini dan sudah bersama saya narasumber kita hari ini yang juga adalah Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kalimantan Utara, yaitu Bapak Agus Suwandi. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Susan. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dalam Dialog Kaltara Bicara hari ini. Dan begini ya Pak, untuk membahas tema kita hari ini, kita mau membahas dulu lebih intens ya Pak tentang stunting. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu, di media kita sudah sering dengar tentang masalah stunting gitu Pak ya. Mungkin untuk masyarakat lain apalagi yang belum memiliki anak tidak terlalu aware dengan hal ini. Lantas mengapa stunting ini harus kita bahas, penting untuk kita bahas Pak? Ya baik, terima kasih warga Kaltara yang saya hormati. Ya memang stunting ini sudah menjadi masalah gizi yang akhir-akhir ini banyak menjadi perhatian ya, baik di tingkat pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas, Mbak Susan. Stunting ini memang seperti tadi Mbak Susan sampaikan itu mempunyai dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang yang merugikan ya. Nah kalau tadi disampaikan bahwa kejadian stunting ini selain mempengaruhi tinggi badan ya menjadi lebih pendek dari ukuran normalnya. Nah ini juga ke depannya ini nanti akan merugikan ya dari tingkat kecerdasan, kemudian reproduksi, termasuk untuk pemicu munculnya penyakit-penyakit degeneratif ya seperti obesitas, hipertensi, jantung koroner. Nah ini disinyalir karena pengaruh dari stunting. Karena itu memang stunting ini perlu menjadi perhatian ya untuk dilakukan intervensi, untuk dilakukan pencegahan secara dini sehingga nanti ke depannya masalah stunting ini semakin bisa kita atasi. Baik, artinya ini akan berpengaruh untuk ke depannya begitu Pak ya. Jadi harus lebih cepat diketahui lebih baik begitu. Nah Pak, kemudian untuk pemahaman supaya kita dapat memahaminya bersama, bisa jelaskan Pak kembali lebih detail lagi sebenarnya stunting itu kondisi yang seperti apa, kemudian apa sih penyebab stunting ini? Baik, ya. Jadi untuk mengetahui stunting atau tidak tentunya harus ada pengukuran. Nah, pengukuran yang dimaksud itu bisa pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Untuk usia anak ya? Ya, untuk usia balita. Ketika anak masih berusia di bawah 2 tahun, itu biasanya pengukuran namanya pengukuran panjang badan ya dengan berbaring. Kemudian di atas 2 tahun itu pengukuran tinggi badan dengan berdiri. Nah ini nanti ada standarnya Mbak Susan. Standarnya itu ada namanya standar WHO ya, standar gizi WHO. Jadi di situ mengukur tinggi badan dibandingkan dengan umur. Nah nanti ketika dia pada posisi di bawah -2 atau -3 standar deviasi. Nah ini biasanya kita di program gizi atau di kesehatan tuh sudah menggunakan seperti itu ya. Nah baru itu bisa dikatakan stunting. Jadi tidak bisa dengan hanya mungkin sekilas melihat gitu kan. Oh ini stunting, ini enggak. Nah itu akan bias di situ. Jadi harus dengan pengukuran. Baik, berarti jangka waktunya itu sesuai dengan usia anak Pak ya? Iya. Dalam usia tertentu seharusnya memenuhi tinggi badan sekian. Standar WHO itu telah ditetapkan seperti itu dengan tinggi badan sekian, dengan umur sekian itu telah ada tabel yang atau ada aplikasi biasanya yang digunakan. Baik, berarti pada anak ya Pak ya? Ya, pada anak balita biasanya Mbak Susan. Balita. Kemudian penyebabnya Pak? Oh ya, penyebabnya ini sebenarnya kompleks ya.
Jadi kejadian stunting ini seperti Mbak Susan sampaikan di awal tadi, ini karena pengaruh gizi kronis, kekurangan gizi secara kronis, bukan mendadak, bukan tiba-tiba menjadi stunting gitu, tidak seperti itu. Kejadiannya ini tentunya dimulai sejak bayi di dalam kandungan, ya. Makanya dikatakan sejak 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu dimulai pada saat mulai pembuahan di dalam kandungan, kemudian nanti selama kehamilan dan selama kurang lebih 2 tahun pertama kehidupan, ya 2 tahun. Nah itu jadi kalau digabung itu kurang lebih 1000 hari ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah pada saat itu jika terjadi kekurangan gizi, ya, mulai dalam kandungan tadi, nah ini merupakan potensi-potensi terjadinya stunting. Ditambah lagi nanti mungkin kalau ada pola asuh yang kurang baik gitu ya, misalnya tidak diberikan ASI eksklusif, kemudian pemberian makanan pendamping ASI yang kurang tepat, ya, baik jenis maupun jumlah atau usianya yang kurang tepat, ya. Kemudian faktor-faktor lain, misalnya faktor lingkungan yang kurang baik, sanitasi yang buruk, dan lain-lain. Nah inilah yang menjadi pemicu-pemicu terjadinya stunting. Baik, berarti stunting ini pada dasarnya dialami oleh anak usia bayi ya Pak, atau dari dalam kandungan. Iya, kemudian jika tidak diatasi, dia akan terus berkepanjangan hingga dia dewasa. Iya betul, betul sekali itu. Akankah dia menyerang anak yang remaja begitu Pak? Ya, ketika nanti telah terjadi stunting pada usia balita, itu nanti akan dampaknya memang ke depan mulai sampai remaja, sampai dewasa. Tadi, Pak, ya, betul. Baik, kemudian selain ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di awal tadi Pak, apa saja sih ciri-ciri atau gejala stunting lainnya selain pengukuran tinggi badan tadi? Yang pertama memang tadi melihat stunting itu pastinya dari standar tinggi badan menurut umur ya. Ketika dia tidak sesuai atau lebih rendah dari standar, nah ini yang dikatakan stunting. Kemudian tambahannya ya, gejala-gejala tambahannya itu karena stunting ini biasanya diikuti dengan adanya gangguan perkembangan otak, ya, kemudian gangguan perkembangan motorik. Nah, ini nanti pengaruhnya memang banyak ya terhadap kecerdasan yang menurun, kemudian reproduksi yang kurang baik ya. Nanti kedepannya mungkin tidak bisa bersaing dengan yang lain ya, karena misalnya ada pertandingan olahraga gitu kan yang mengharuskan tinggi badan yang sesuai dengan standar ya. Kemudian tadi kemampuan untuk berpikir yang menjadi yang lebih rendah ya dibandingkan dengan yang lain, sehingga kita nanti akan tidak bisa bersaing ya dengan ya baik dengan sesama teman-temannya di Indonesia ataupun bahkan di luar negeri gitu. Jadi kita akan kalah gitu ya. Ya. Oke, itu adalah gejala-gejalanya. Kemudian karena kita berbicara stunting dalam lingkup Kaltara nih Pak ya. Rata-rata stunting yang dialami oleh anak-anak balita di Kaltara ini di usia berapa sih Pak? Ya. Ya, kalau stunting tadi memang kejadiannya itu bisa kita lihat di atas 2 tahun itu Mbak Susan pemantauannya. Jadi kami di Persatuan Ahli Gizi gitu ya, melalui teman-teman kami di anggota kami yang tersebar di seluruh Kaltara ini, di puskesmas, kemudian di rumah sakit, kemudian di dinas kesehatan ini setiap periode itu melakukan pemantauan, melakukan survei status gizi namanya. Ini bersama-sama teman-teman di dinas kesehatan. Dari hasil survei status gizi ini nanti akan dapat dilihat gambaran bagaimana perkembangan stunting di Kaltara. Sampai saat ini memang kita masih cukup bermasalah ya. Jadi angka stunting di Kaltara di tahun 2021 itu kemarin masih sekitar 27,5%. Nah, sementara di tahun 2024 itu ditargetkan sebenarnya kita turun menjadi 14%. Jadi ini PR-nya masih banyak, Pak, cukup berat itu kan untuk menurunkan. Nah, di target 2022 ini mungkin sekitar 18,5%. Baik Pak Agus, kita tahan dulu. Baik. Kita akan jeda sesaat, kita akan kembali setelah ini. Pemirsa, kita akan jeda sesaat, kita akan kembali setelah berikut ini.
Saudara, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Kaltara Bicara. Dan seperti yang kami sampaikan di awal bahwa hari ini kita membahas tentang remaja kurang gizi pencetus stunting. Sudah bersama saya Ketua Persagi Bapak Agus Suwandi. Bapak, kita melanjutkan perbincangan kita yang tadi ya. Sudah sempat Bapak sampaikan bahwa Kaltara ini penanganan stuntingnya masih perlu perhatian serius. Di mana tadi sudah 2021 27,5% Pak ya. Nah, kemudian silakan dilanjutkan Pak. Ya, untuk penanganan stunting ini memang kita perlu melakukan berbagai upaya intervensi ya. Nah, baik yang sifatnya spesifik ya maupun sensitif. Nah, kalau spesifik ini lebih pada intervensi di kesehatan. Ya, tadi seperti contoh pemberian misalnya makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik. Nah, kemudian meningkatkan pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian makanan pendamping ASI yang tepat ya, dan lain-lain. Jadi lebih pada upaya-upaya kesehatan dan upaya gizi. Nah, sedangkan untuk intervensi yang lain yang dibilang intervensi sensitif ini biasanya lebih terkait pada sektor-sektor lainnya. Contohnya tadi perbaikan lingkungan misalnya. Nah, perbaikan lingkungan atau sanitasi yang jelek. Nah, ini kan perlu upaya juga dari misalnya dinas-dinas terkait. Contoh misalnya dinas lingkungan hidup, dinas PU, dan lain-lain ya, yang nanti bisa meningkatkan bagaimana lingkungan yang tadi kotor, lingkungan yang jelek itu bisa ditingkatkan menjadi lingkungan yang bersih, sehingga nanti tidak menimbulkan penyakit-penyakit infeksi yang akan berpengaruh terhadap kesehatan anak. Jadi dua upaya ini spesifik dan sensitif ini yang perlu digalakkan ya. Nah, ini terkait di Kaltara juga harusnya seperti itu. Jadi stunting ini harus digarap bersama-sama ya. Bukan hanya dari kesehatan atau dari kami Persatuan Ahli Gizi. Tetapi sekarang kita melihat sudah stunting ini sudah menjadi pekerjaan di tatanan luar kesehatan seperti BKKBN, Bapeda, Dinas DPMD, dan lain-lain. Jadi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya ini bersama-sama ya, istilahnya keroyokan bagaimana stunting di Kaltara ini bisa ke depannya nanti semakin diturunkan gitu. Baik Pak, artinya artikel yang saya kutip dari media lokal tentang pada bulan September lalu ini Pak, berdasarkan data yang disampaikan oleh hasil survei studi status gizi Indonesia atau SSGI, menunjukkan angka stunting di Kaltara itu berada di atas rata nasional, yakni sekitar lebih tinggi 3%. Ya betul Pak, berarti itu betul Pak ya? Iya, kalau rata-rata nasional sekitar 24%. Iya, 24% ya. 5%. Kaltara masih 27,5% ya. Baik, nah menurut analisa Bapak dan tim ya di Persagi, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab atau adakah faktor lain yang mempengaruhi apa sih kesulitan-kesulitannya juga begitu Pak? Iya. Masalah gizi itu memang paling besar itu pengaruhnya dari perilaku, Mbak Susan. Nah, ini berarti PR kita sebenarnya lebih menekankan bagaimana mengubah perilaku gizi yang baik bagi masyarakat di Kaltara ya. Kita mempunyai potensi yang cukup banyak di sini, sumber daya alam yang berlimpah, sayur-sayuran, kemudian potensi perikanan dan lain-lain yang menunjang untuk gizi ya di Kaltara ini. Jadi di sini kalau mau nanam sayur ya, kemudian misalnya mendapatkan makanan-makanan sumber protein itu cukup mudah ya, cukup banyak tersedia. Nah, cuman banyak dari perilaku masyarakat ini memang yang belum tepat ya. Nah, perilaku ini nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana pengaturan pola makan di keluarga, kemudian pola asuh. Nah, jadi kadang-kadang keluarga ini tidak tahu bagaimana cara mengolah makanan yang baik, yang bisa diberikan untuk balitanya gitu ya, untuk bayi dan balitanya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan pengetahuannya. Nah, ini menjadi PR bagi kita nanti ke depannya juga melalui dinas terkait, melalui organisasi ya, kemasyarakatan seperti tim penggerak PKK ya, termasuk kami juga Persagi. Ini yang harus kita support bagaimana meningkatkan perilaku
gizi khususnya masyarakat di Kaltara. Jadi kalau kami menganalisa memang faktor terbesarnya itu adalah masalah perilaku, Mbak Susan, yang ada di Kaltara. Ya. Kemudian Pak Agus tadi kalau masalah perilaku, apakah ini dilatar belakangi juga oleh tingkat pendidikan masyarakat di sini atau bagaimana? Iya, perilaku ini juga berhubungan dengan tingkat pendidikan ya. Tapi memang tidak selalu seperti itu ya. Artinya masyarakat yang berpendidikan rendah pun kalau kita berikan pengetahuan gizi ya secara intens dengan metode-metode yang tepat, nah ini ya kemungkinan juga tingkat keberhasilannya akan baik gitu. Artinya mungkin juga ada ketidakpedulian dengan pasokan gizi yang cukup atau bagaimana, Pak? Ya bisa seperti itu sih memang karena kalau masyarakat ini ya kurang peduli tadi ya, misalnya yang penting makan gitu, misalnya yang penting anak saya kenyang. Nah ini yang kadang-kadang menjadi pencetus ya, ya seperti itu. Oke Pak, kemudian setelah kita tahu apa penyebabnya, kemudian cara penanganan yang sudah dilakukan oleh tim, sebenarnya ini stunting ini dikatakan sebagai penyakit, Pak, diklasifikasi sebagai penyakit. Ya, kalau dalam istilah kami masalah gizi. Gitu. Masalah gizi ya. Nah ini dalam konteks yang berbahaya bagaimana Pak? Iya, kalau tadi dengan jangka pendek sih sebenarnya tidak dibilang berbahaya, tetapi jangka panjang kerugiannya itu besar. Ya. Jadi kerugian dari stunting ini tadi contoh tingkat kecerdasan misalnya, tingkat kecerdasan nanti akan tidak bisa bersaing gitu ya dengan yang lainnya. Ini kan tentunya sangat merugikan ya. Nanti dampaknya ya baik dari segi perekonomian dan lain-lain ya. Nah, kemudian tadi misalnya dengan banyaknya atau meningkatnya penyakit degeneratif ya seperti hipertensi, obesitas atau jantung koroner. Nah, ini juga kan akan merugikan ya. Jadi investasi ke depannya itu nanti akan semakin menurun. Ini yang saya bilang tadi kerugiannya itu yang cukup besar ya di masa depan gitu. Baik Pak Agus, kita semakin masuk dalam pembahasan ini semakin menarik, tapi kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap di Kaltara Bicara. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kaltara Bicara. Kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Agus Suwandi yang adalah Ketua Persagi Kaltara. Pak, tadi tentang masalah stunting, kemudian sebenarnya apakah ada kaitannya antara masalah stunting ini dengan kondisi gizi remaja kita khususnya di Kalimantan Utara? Ya, stunting ini sebenarnya sangat berhubungan ya dengan kondisi pada masa remaja. Jadi hulunya sebenarnya di situ ya. Karena kejadian stunting itu dimulai tadi kan dari bayi dalam kandungan ya. Nah, remaja-remaja putri terutama nanti sebagai calon-calon ibu tentunya harus siap mempunyai kondisi yang sehat, mempunyai gizi yang baik ya sebelum nanti menjadi seorang ibu. Nah, di sini tentunya mereka harus tidak mengalami masalah-masalah gizi. Banyak sebenarnya Mbak Susan masalah gizi pada remaja itu. Yang pertama yang paling banyak itu terjadi adalah masalah anemia atau kurang darah ya kalau istilah di masyarakat. Karena remaja putri ini mengalami menstruasi, kemudian masa pertumbuhannya itu cukup pesat ya, sehingga biasanya banyak mengalami kekurangan darah ya. Nah ini nanti merupakan pencetus ya kalau anemia ini terbawa sampai nanti ke dewasa, sampai menjadi ibu hamil. Ini nanti akan menjadi ibu hamil yang ya kurang energi kronik, ibu hamil yang anemia, sehingga nanti tidak bisa memberikan
support gizi kepada bayi yang dikandungnya, dan ini berpotensi melahirkan bayi yang nanti bisa berat badan lahir rendah ya, atau bayi yang stunting tadi. Itu salah satunya. Yang kedua, masalah gizi yang banyak terjadi itu adalah kurang energi kronik atau kurus. Nah, kurus biasanya itu diukur lingkar lengan atas, itu dengan pita lingkar lengan atas itu kecil sekali gitu kan, kurang dari standar biasanya 23,5 cm. Kalau kurang dari itu disebut kurang energi kronik. Nah, ini juga tadi berpengaruh nanti terhadap kesehatannya ketika nanti menjadi ibu hamil, itu bisa menjadi ibu hamil yang kurang energi kronik juga. Yang masalah lain yang sebaliknya Mbak Susan, misalnya obesitas. Nah, mungkin karena ada pola-pola makan yang seperti sekarang banyak siap saji dan lain-lain, ini juga berpengaruh. Nah, obesitas ini nanti ke depannya juga ketika mungkin hamil ya, menjadi seorang ibu, itu nanti kurang bagus terhadap kualitas dari bayi yang dikandungnya. Jadi masalah-masalah gizi pada remaja itu tentunya akan sangat berpengaruh. Nah, memang ini efeknya jangka panjang ya. Tetapi memang kita untuk memutus mata rantai ini bukan hanya intervensi pada bayinya atau balitanya saja. Itu sebenarnya sudah terlambat ya. Atau pada ibu hamilnya itu juga agak terlambat. Tetapi perlu disiapkan sebelum wanita ini menjadi seorang ibu ya, sebelum hamil. Nah, artinya tadi pada remajanya. Programnya di situ yang harus lebih ditekankan ya. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang anemia ya pada remaja pun. Ya. Artinya dalam kondisi seorang anak remaja di usia remaja pun, meskipun secara fisik dia memenuhi seluruh standar ukuran tinggi badan dan lain-lain, bisa jadi dia dalam kondisi stunting begitu, Pak? Ya. Kalau kondisi stunting itu kan memang diukur dari tinggi badannya ya, yang remaja tadi. Tapi yang kalau kita berbicara dengan tentang anemia tadi, itu pengaruh nanti ke jangka panjangnya gitu kan. Selain remaja itu mengalami masalah ya, kalau anemia itu kan biasanya lesu, kurang bergairah ya, sehingga prestasinya juga nanti menjadi kurang baik. Dan kedepannya tadi bisa memang mencetus bayi yang stunting ya, ketika nanti dia telah menjadi seorang ibu, kemudian hamil ya, dengan kondisi yang anemia. Itu berarti salah satu faktor lainnya saja ya, Pak betul. Ya. Baik, kemudian Bapak di Persagi nih Pak ya. Ya. Kita berbicara tentang stunting. Langkah-langkah atau upaya apa saja sih sebenarnya yang sudah dipersiapkan oleh Persagi dalam mengatasi atau menanggapi masalah stunting di Kaltara? Ya. Ya, dalam program kami di Persagi sebenarnya cukup banyak ya yang kita ingin buat, terutama di Kaltara ini. Salah satunya sekarang yang prioritas adalah mengatasi stunting atau menurunkan stunting. Jadi kami bersama anggota yang tersebar di seluruh kabupaten kota, ada DPC-nya ya, kalau tingkat provinsi kan DPD, kemudian di kabupaten kota ada DPC-nya. Di sana membawahi ahli-ahli gizi, baik yang ada di rumah sakit, baik ada di puskesmas, maupun di instansi lain, atau mungkin yang belum bekerja ya, yang lulusan-lulusan baru. Yang jelas kalau mereka itu lulusannya merupakan lulusan gizi, itu tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi. Jadi dengan program-program ini kita melaksanakan kegiatan secara rutin. Tadi yang pertama mengikuti survei-survei gizi, kemudian juga melakukan sosialisasi, penyuluhan ke masyarakat ya, kegiatan bakti sosial, mengajarkan masyarakat tadi tentang pembuatan, misalnya tentang pembuatan makanan MPASI yang tepat gitu ya, di lingkungan-lingkungan masyarakat di pedesaan ya, terutama biasanya kalau di situ banyak potensi-potensi yang belum diolah ya menjadi makanan-makanan yang bergizi ya. Ini teman-teman kami biasanya turun ke sana langsung praktek, Mbak Susan, praktek membuat makanan-makanan bergizi itu. Dan tadi juga mungkin pastinya dari Persagi kerjasama dengan BKKBN begitu Pak ya? Ya. Dalam bentuk sinergitas seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya kami organisasi profesi ini adalah mitra ya. Persagi ini sebenarnya mitra utama dari BKKBN ya. Jadi setiap kegiatan BKKBN, baik itu penilaian kompetensi stunting, kemudian kegiatan tadi sosialisasi dan lain-lain, itu Persagi selalu dilibatkan ya.
Ya, seperti itu. Baik Pak, sebagai closing statement dari Persagi, ada yang ingin sampaikan ke masyarakat tentang kurangnya, apakah remaja kurang gizi pencetus stunting? Silakan. Iya, untuk mengatasi stunting ya atau mengintervensi masalah stunting ini kita perlu melakukan kegiatan perbaikan gizi atau intervensi ini pada hulunya. Dalam hal ini kita menyiapkan remaja-remaja menjadi remaja yang sehat, remaja yang bergizi, ya, mengatasi masalah-masalah gizi seperti anemia, tadi kurang energi kronik, obesitas atau masalah lain-lainnya, sehingga kedepannya mereka menjadi calon-calon ibu yang sehat, yang melahirkan bayi atau generasi yang sehat, yang bebas dari stunting. Karena itu kita bersama-sama melakukan program untuk perbaikan gizi bagi remaja ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Artinya stunting itu bisa dicegah. Bisa. Dan itu membutuhkan kerjasama kita bersama ya. Siap. Mari kita perhatikan bersama. Baik, demikianlah program Dialog Kaltara Bicara hari ini. Akhirnya saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami dalam Kaltara Bicara. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.